Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu, pertama-tama mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita yang sedemikian banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Dan selanjutnya mari kita berselawat kepada baginda Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian, alhamdulillah saya bisa hadir kembali untuk melanjutkan membacakan buku Sirah Nabawiyah, buku tentang kisah perjalanan kehidupan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemarin kita sudah sampai kepada bab tentang persiapan menuju perang Badar ya. Dan kemarin saya berhenti pada sub tentang persoalan kabilah Bani Bakar, dan sekarang kita saya teruskan ke pasukan Mekah bergerak ya. Mereka keluar dari negeri Mekah dalam kondisi sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Bataron warika an-nasi wa yasudduna an sabil, dengan rasa angkuh dan dengan maksud riak kepada manusia serta menghalangi orang dari jalan Allah. Surat Al-Anfal ayat 47. Mereka menyongsong seperti sabda Rasulullah SAW, dengan membawa kemarahan dan senjata mereka memerangi Allah dan Rasulnya. Firman Allah SWT, wa ghadaw ala khardin qadirin, dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin padahal mereka menolongnya. Surat Al-Qalam ayat 25. Dan juga membawa fanatisme kaum mereka, kemarahan dan kemurkaan terhadap Rasulullah SAW dan para sahabatnya karena tindakan mereka menghalangi kafilah dagang Quraisy. Mereka bergerak cepat sekali ke arah utara menuju Badar. Mereka melalui Wadi Usfan, terus ke Qodid, lalu ke Juhfah. Di sana mereka memperoleh kabar yang terbaru dari Abu Sufyan yang mengatakan kepada mereka, sesungguhnya kalian hanyalah keluar untuk menyelamatkan kafilah kalian dan orang-orangnya dan harta bendanya, dan Allah telah menyelamatkannya, karena itu kembalilah kalian. Kafilah Quraisy berhasil lolos. Sementara kisah Abu Sufyan, dia menempuh jalan utama tetapi senantiasa berhati-hati dan penuh kewaspadaan, bahkan melipat gandakan aktivitas pemantauan. Tatkala sudah mulai dekat dengan Badar, kafilah Abu Sufyan bertemu dengan Majdi bin Amru yang lantas ditanyakan kepadanya tentang pasukan Madinah. Dia menjawab, aku tidak melihat seorang pun yang perlu dicurigai. Hanya saja tadi aku melihat dua orang menunggangi unta yang berhenti ke arah bukit ini. Kemudian keduanya memberi minum unta mereka lalu pergi lagi. Abu Sufyan cepat-cepat ke tempat berhenti keduanya tadi, lalu memeriksa kotoran unta yang terdapat di sana. Dia memeriksanya dan ternyata ada campuran biji kurma di dalamnya. Abu Sufyan lantas berkata, demi Allah, ini pasti makanan binatang orang-orang Yasrib. Dia bergegas kembali ke kafilahnya dan pergi dengan mengubah perjalanannya ke arah barat menuju pantai. Jadi dia meninggalkan jalan utama yang melewati Badar dari arah kiri, dan akhirnya kafilah tersebut selamat dari incaran pasukan Madinah. Setelah itu dia mengirimkan surat kepada pasukan Mekah yang waktu itu sudah berada di Juhfah. Keinginan pasukan Mekah untuk kembali dan terjadinya perpecahan. Tatkala surat tersebut mereka terima, pasukan Mekah berniat untuk kembali. Akan tetapi Togut Quraisy Abu Jahal segera berdiri dengan penuh kesombongan dan dengan keangkuhan sambil berkata, demi Allah, kita tidak akan kembali hingga berhasil mengambil alih Badar. Kita menginap di sana 3 hari lalu menyembelih unta, makan-makan dan meminum arak dengan diiringi nyanyian para biduanita. Biar orang Arab mendengar tentang kita, perjalanan kita dan pertemuan kita di sini, sehingga mereka akan menghormati kita selamanya. Akan tetapi meskipun Abu Jahal telah bertindak demikian, Ahnas bin Suraik mengisyaratkan untuk kembali. Tetapi mereka tetap tidak mau menerimanya. Akhirnya yang kembali adalah pasukan Bani Zuhrah.
karena Akhnas merupakan sekutu mereka sekaligus pemimpin bagi mereka dalam rombongan ini. Karenanya tidak ada seorang pun dari Bani Zuhrah yang ikut perang Badar. Jumlah mereka sekitar 300 orang. Setelah kejadian itu, Bani Zuhrah tetap menghargai pendapat Akhnas bin Suraik dan menjadikannya orang yang ditaati dan diagungkan. Bani Hashim sebenarnya juga ingin kembali, akan tetapi Abu Jahal bersikap keras terhadap mereka. Dia berkata, kelompok ini tidak boleh memisahkan diri sampai kita pulang bersama-sama. Maka pasukan Mekah melanjutkan perjalanan dengan kekuatan 1.000 tentara. Setelah Bani Zuhrah menarik diri, mereka bergerak dengan tujuan Badar hingga singgah di kawasan yang sudah dekat dengan Badar, di belakang bukit pasir pada posisi yang paling jauh dari perbatasan lembah Badar. Pasukan Islam dalam posisi kritis. Tim pengintai pasukan Madinah telah menyampaikan kepada Rasulullah SAW yang saat itu masih berada dalam perjalanan di sekitar lembah Zafiron berita tentang kafilah dan pasukan Quraisy. Setelah mempelajari berita tersebut, beliau merasa yakin bahwa tidak mungkin lagi untuk menghindar dari pertempuran berdarah. Mereka harus terus maju dengan dilandasi keberanian, ketegasan, dan kepahlawanan. Sebab tidak diragukan lagi bahwa seandainya pasukan Quraisy tersebut dibiarkan terus merangsek ke kawasan itu, maka hal itu akan dapat memperkokoh kedudukan Quraisy secara militer dan meneguhkan kekuasaan politiknya. Sebaliknya akan melemahkan persatuan kaum muslim sekaligus penghinaan terhadapnya. Bahkan boleh jadi gerakan Islam hanya tinggal jasad tanpa ruh, yang akibatnya mendorong orang-orang yang mempunyai perasaan dendam marah terhadap kaum muslim di sekitar wilayah tersebut berani menimpakan keburukan. Di atas semuanya itu, apakah ada jaminan bahwa pasukan Mekah akan berhenti dan tidak akan meneruskan perjalanan hingga ke Madinah yang menyebabkan peperangan melebar ke pinggiran kota dan selanjutnya mereka memerangi kaum muslim di pusat negeri mereka? Sekali-kali tidak. Seandainya tentara Madinah sampai mundur, niscaya itu akan menjadi presiden paling buruk terhadap wibawa dan citra kaum muslim. Rapat majelis untuk menentukan sikap. Memperhatikan perkembangan yang demikian kritis dan begitu tiba-tiba, maka Rasulullah SAW pun mengadakan rapat militer tingkat tinggi. Dalam rapat itu beliau menunjukkan kondisi yang sedang terjadi dan bertukar pikiran bersama seluruh pasukan dan para komandannya. Pada saat itu sekelompok pasukan hatinya menjadi ciut dan takut menghadapi pertempuran berdarah. Mereka itu seperti digambarkan dalam Al-Quran. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dan rumahmu dengan kebenaran, padahal sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya. Mereka membantahmu tentang kebenaran sesudah nyata bahwa mereka pasti menang, seolah-olah mereka dihalau oleh kematian, sedang mereka melihat sebab-sebab kematian itu. Surat Al-Anfal ayat 5 dan 6. Adapun para pemimpin pasukan yaitu Abu Bakar kemudian berkata dengan ucapan yang baik. Kemudian Umar bin Khattab berbicara juga dengan perkataan yang baik. Lalu tampillah Al-Miqdad bin Amru berbicara, "Wahai Rasulullah, teruskanlah berjalan menurut apa yang telah Allah perlihatkan kepada engkau. Kami akan senantiasa bersamamu. Demi Allah, kami tidak akan mengatakan kepada engkau sebagaimana yang telah dikatakan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa. Pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah kalian berdua sementara kami duduk menanti di sini saja. Akan tetapi kami akan katakan kepadamu, berangkatlah engkau bersama Tuhanmu berperang dan kami pasti menyertai bersamamu. Demi Zat yang telah mengutus engkau dengan kebenaran, seandainya engkau membawa kami berjalan sampai Barkil Ghomat, niscaya kami akan berperang bersamamu hingga engkau mencapainya." Kemudian Rasulullah SAW berkata kepadanya sesuatu yang baik dan mendoakan agar dia mendapatkan kebaikan itu. Ketika orang komandan yang sudah berbicara itu berasal dari kalangan muhajirin, padahal mereka jumlahnya minoritas dalam pasukan. Maka Rasulullah SAW pun ingin mengetahui pendapat para komandan Ansor yang merupakan jumlah mayoritas dalam pasukan.
Karena sesungguhnya mereka lah yang akan memikul beban berat peperangan ini. Senantiasa itu di dalam teks, sementara itu di dalam teks Baiat Aqobah tidak tercantum kewajiban atas mereka berperang di luar negeri mereka. Rasulullah SAW lantas berkata, berikanlah pendapat kalian kepadaku, wahai manusia. Dan yang beliau masukkan adalah kaum Ansor. Sa'ad bin Mu'adz, komandan pasukan Ansor sekaligus pembawa panji mereka, yang mengetahui arah pembicaraan beliau langsung berkata, demi Allah, sepertinya engkau menginginkan kami, wahai Rasulullah. Benar, jawab beliau. Kemudian Sa'ad berkata, sungguh kami telah beriman kepadamu, lalu membenarkanmu. Kami juga telah bersaksi bahwa wahyu yang engkau bawa adalah hak. Dan untuk itu kami telah memberikan kepadamu janji-janji setia kami dan kesepakatan kami tersebut untuk mendengar dan taat kepadamu. Karena itu teruskanlah langkahmu, wahai Rasulullah, sesuai apa yang engkau inginkan. Demi zat yang telah mengutus engkau dengan membawa kebenaran. Seandainya engkau mengarungi lautan, niscaya kami akan bersamamu mengarunginya. Tidak ada seorang pun dari kami yang tertinggal. Kami tidak membenci seandainya kami harus bertemu musuh besok. Sungguh kami adalah orang yang tegar dalam peperangan, tangguh dalam pertarungan. Semoga Allah memperlihatkan kepadamu dari kami apa yang bisa menyejukkan matamu. Maka berjalanlah bersama kami dengan iringan berkah dari Allah. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Sa'ad bin Mu'adz berkata kepada Rasulullah SAW, sepertinya engkau mengkhawatirkan kami orang Ansor memandang bahwa kewajiban kami menolongmu hanya sebatas di dalam negeri mereka saja. Dan sesungguhnya aku berkata atas nama kaum Ansor dan menjawab atas nama mereka, berangkatlah kemana engkau suka. Jalinlah hubungan dengan orang yang engkau kehendaki. Putuskanlah hubungan dengan orang yang engkau kehendaki. Ambillah dari harta-harta kami apa yang engkau inginkan dan apa yang engkau ambil dari kami. Kami lebih senang dengannya daripada apa yang engkau biarkan. Apapun yang engkau perintahkan, maka kami akan tunduk terhadap perintahmu. Demi Allah, jika engkau membawa kami berjalan hingga Al-Barq bin Ghamdam, artinya sampai ke ujung manapun ungkapan kiasan, niscaya kami akan berjalan bersamamu. Demi Allah, seandainya engkau tawarkan laut ini kepada kami, lalu engkau mengarunginya, niscaya kami akan mengarunginya bersamamu. Rasulullah SAW gembira mendengar apa yang telah dikatakan Sa'ad dan jadi bertambah bersemangat. Beliau lalu berkata, berjalanlah, bergembiralah. Sungguh Allah Ta'ala telah menjanjikan kepadaku salah satu dari dua kelompok kafilah dagang atau pasukan perang. Demi Allah, seakan aku menyaksikan kematian musuh. Oke teman-teman ya, sementara sampai di situ ya. Nah, ini fase-fase seru ya, tetapi cukup panjang, dan oleh karena itu supaya nggak terlalu panjang, saya sudahi sampai di sini. Besok kita akan kembali melanjutkan pasukan Islam meneruskan perjalanan. Jadi ini memang fase-fase ketika menuju perang Badar ya, di mana dari Mekah sudah berjalan 1.000 pasukan ya. Nah, diriwayatkan kan nanti pertarungan 1:3 ya, kurang lebih begitu ya. 1.000 pasukan Badar melawan 300 pasukan Rasulullah ya dalam perang Badar. Kita ikuti teman-teman, terus ikuti channel ataupun konten dari akun saya ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.